Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Riflina Kasyala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, kita masuk pada pengertian wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional outlook bangsa Indonesia. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita masuk pada latar belakang. Latar belakang yang pertama itu, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pendalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Next, kita masuk pada latar yang belakang yang kedua, yaitu keluarnya deklarasi Juanda pada tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan atau Archipelago States berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982. Kita masuk pada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Nah, kita masuk pada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, jadi wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, setelah adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia berulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Kita masuk pada esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan juga memiliki keunikan, yaitu satu, memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa data BPS 2010. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta, Bank Dunia pada tahun 2011. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Yang keempat, memiliki keragaman agama. Yang kelima, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Next, kita masuk pada adapun perwujudan Kepulauan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang kita masuk yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, kita masuk pada mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Karena membantu kita memahami identitas dan kompleksitas Indonesia dan juga sarana untuk menghargai kekayaan alam, keragaman budaya, serta persatuan dalam negara ini. Nah, jadi menjadi kesimpulan saya tentang materi ini, dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia menunjukkan pentingnya pemahaman sejarah dan wilayah Nusantara untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Saya Revalina Kasela, pamit undur diri. Terima kasih.